Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Sehat Bu Agus? Tadi kena debu. Ya yang paling penting tuh sekarang sehat ya. Jadi nggak bisa berkomunikasi kalau nggak sehat kayak gitu. Ya tadi sudah sekilas dikenalkan oleh Mas Siva. Saya Rika, kalau pakar sih masih belum karena masih sama-sama belajar Mas. Jadi kita akan sedikit membahas tentang komunikasi efektif dan menarik di depan kamera kayak gitu. Nah sebelum kita masuk lebih jauh, ada video yang nanti kita akan tonton bersama-sama. Halo, Pak Riswandi ya? Sukirman saya. Suprimat. Sukirman saya. Suprimat. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Ya, gue lupa bawa powerbank. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Itu beres cara ngerjainnya gimana sih? Lu tau gak kemarin angkasa itu komplit bareng armada, terus armadanya jatuh kan, dan Sukabumi itu ada sawarna itu lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? 一国不能信，一国万里港澳，我让你记下。 lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Sudah, kasih maju. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? 안녕하시오, 오빠. 아저, 안녕하시오, 오빠. 아저, 저자. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? belum nih, mengatakan. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Komm schon. Ich hätte einfach sitzen bleiben sollen. Nggak asing kayaknya. Aber es war, als wären zwischen uns Pass. Er erzählte mir, wie er zum Hacken gekommen war. Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Das war ein Befehl. Der Angriff Steyrs war Befehl. Wer sind Sie? Lu udah ngerjain tugas Pak Riswandi belum? Ya, itu banyak sekali kegagalan dalam berkomunikasi yang akhirnya komunikasi itu sering dianggap sebagai kambing hitam ya. Kalau nonton di televisi, kenapa anaknya kabur dari rumah? Miskomunikasi sama orang tua. Ada lihat berita, suami istri cerai. Kenapa cerai? Ada miskomunikasi suami istri. Jadi komunikasi itu sering banget jadi kambing hitam. Jadi kalau dosen-dosennya komunikasi itu jadi udah terbiasa kalau disalah-salahin. Soalnya ilmunya sering jadi kambing hitam memang kayak gitu. Nah, ini jadi tantangan berat buat kita pas masa pandemi ini ya. Karena apalagi proses pembelajaran itu melalui daring yang harus dimediasi oleh laptop. Kita susah
buat ngontrol, ngelihat secara langsung audiens itu tuh lagi apa kayak gitu. Jadi apalagi kalau pada off cam ya Pak Siva. Jadi kita susah sekali tuh untuk melakukan komunikasi, sehingga harus punya banyak trik untuk membuat pembelajaran daring itu lebih interaktif, sehingga mereka saat menerima materi yang kita sampaikan maknanya sama, akhirnya menimbulkan satu pemahaman yang sama, sehingga tujuan dari komunikasi itu tercapai. Jadi kalau dikasih dikasih materi tentang matematika, penambahan 1 tambah 1 tuh hasilnya jawabannya tuh sama semua, sesuai dengan harapan si pemberi komunikasi itu 2 misalnya, harapannya kayak gitu. Jadi semuanya pas ditanya jawabannya semuanya 2 kayak gitu, karena perlu banyak strategi. Nah, untuk masuk lebih dalam tentang bagaimana, tadi kan kita akan membahas tentang bagaimana komunikasi efektif itu, berarti kita harus tahu dulu komunikasi efektif itu apa sih kayak gitu. Jadi, nah sebenarnya tuh sangat simpel, tapi suka terjadi kegagalan tuh entah di komunikatornya, kemudian di pesannya, medium. Jadi salah satu itu gagal satu aja nggak nyampe ke ujung, apalagi kalau gagalnya 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi efeknya udah pasti nggak nyambung, udah gagal, udah nggak efektif itu nanti kayak gitu. Makanya biasanya kayak misalnya saya ada di depan sini, saya harus tahu ini siapa kayak gitu. Itu harus kita pahami dulu dia siapa aja yang akan terlibat dalam proses komunikasi ini. Menjadi itu di sini ada salah satu contoh. Jadi si Lasswell itu, ini model yang udah tua sebenarnya, cuman sampai saat ini masih terus digunakan oleh orang-orang komunikasi. Bagaimana dia untuk melihat komponen dasar dulu dari proses komunikasi itu terjadi sampai efeknya seperti apa. Habis itu nanti baru berkembang. Ada faktor-faktor eksternal, sehingga nanti ada tambahan lagi kondisi demografis dan segala macam, kondisi psikologis itu nanti akan menjadi tambahan-tambahan dalam model. Tapi inilah yang untuk awalnya. Jadi saat komunikator, kalau di sini kita bersama-sama di ruangan ini, saya pengen semuanya nanti sama, kita efektif apa yang saya sampaikan di depan ini, nanti sama pemahamannya dengan audiens yang ada di sini. Jadi saya harus buat analisis dulu, komunikatornya nanti harus kontrol analisisnya seperti apa, kemudian pesannya itu, kontennya nanti dianalisis harus yang seperti apa. Jadi nggak mungkin saya kasih gambarnya seperti ini kalau audiensnya anak-anak. Pasti kalau anak-anak nanti akan full dengan warna-warni ceria dan segala macam mengikuti karakter. Tapi tadi udah lihat kan posternya, pengabdian masyarakat. Wah, ini nggak mungkin anak-anak nih kayak gitu, apalagi temanya tentang media pembelajaran digital kayak gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan materi yang mungkin bisa agak lebih berat dan bisa dipahamin kayak gitu. Kemudian mediumnya. Nah, tadi pas datang saya udah tanya sama Mas Zidni, Mas ada layarnya nggak kayak gitu. Oh bisa, berarti saya bisa gunakan misalnya kayak gitu. Jadi ada medium yang bisa saya gunakan untuk menyampaikan pesan yang hari ini saya sampaikan. Terus tadi audiens. Nah, audiens itu perlu tahu biasanya sampai mendetail ya. Apalagi kalau misalnya saya di advertising, ngajar advertising kayak gitu. Anak-anak advertising itu kan kalau di kelas tuh sebenarnya anak-anak kreatif. Anak kreatif itu kalau kita ajarin teori kayak gitu hilang Pak biasanya. Apalagi mereka off cam. Itu nanti kalau dipanggil tuh Joko gitu. Nggak tahu ada di mana. Saya sih feelingnya dia buka Zoom terus ditinggalin aja di mana dia kemana kayak gitu kan. Kalau saya suruh on cam kayak gitu, alasannya sinyalnya jelek, kuotanya kurang, apa kayak gitu kan. Kita juga nggak bisa maksa ya, karena memang itu kendala saat pembelajaran daring kayak gini tuh berat di ongkos memang kayak gitu.
Nah akhirnya jadi kayak ngomong sama laptop plus tembok kayak gitu. Makanya kalau lagi mengajar daring tuh usahakan cari pohon atau apa, paling nggak ngomong sama daun, rumput yang bergoyang kayak gitu. Nah itu yang audiens, makanya kalau misalnya buat kayak pembelajaran di ini, selain materinya kita sesuaikan dengan audiens, anak-anak kreatif biasanya saya lebih banyak gunakan kayak iklan kayak gitu, yang lucu-lucu, yang sedih, yang apa. Jadi mereka kayak pertama tuh langsung ngeliat dulu, baru pelan-pelan kita sisipkan materi yang mungkin berupa konsep dan segala macam kayak gitu. Nah terakhir efeknya. Nah untuk efek ini kan kita harus cek untuk tahu sampai dia komunikasinya efektif apa enggak, berarti apa yang kita harapkan itu sesuai kita dapat kayak gitu. Kalau misalnya tadi ngomongin tentang bagaimana jenis-jenis advertising, berarti harusnya di terakhir mereka udah bisa menjelaskan tentang itu gitu. Terus kalau rajin lagi, biasanya dia dosennya tuh hitung presentasinya nih, acak aja. Nanti nyampe nggak ya kira targetnya misalnya 20% deh dari jumlah semua yang hadir itu bisa ngerti kayak gitu. Nah itu yang dasar dari komunikasi. Jadi apapun sebenarnya teman-teman bilang tuh ilmu komunikasi itu sebenarnya ilmu multidisiplin yang tidak disiplin Pak Sifat. Jadi semuanya tuh masuk. Jadi di ilmu kedokteran memerlukan komunikasi, kemudian di politik memerlukan komunikasi, di kesehatan memerlukan komunikasi. Sehingga kalau ditanya kalian tuh sebenarnya ilmu apa? Ya itu ilmu yang nggak disiplin, masuk ke semua bidang. Kalau antropolog kan dia konsisten, sosiolog dia konsisten kayak gitu. Nah komunikasi ini masuk semuanya. Nah karena dia menjadi dasar ya dalam setiap penyampaian pesan itu, sampai ke efek, kemudian tujuannya seperti apa, sehingga menimbulkan makna yang sama antara si pemberi pesan dengan penerima pesan. Nah sekarang kita masuk ke komunikasi pembelajaran. Biasanya nih di sini ini ada 5 ya tadi kalau ngikut modelnya Laswell. Ada komunikatornya, kemudian kita buat dulu tuh mapping proses komunikasi pas kita mau mempersiapkan pembelajaran daring kita. Nanti komunikatornya nih siapa nih? Misalnya kita sendiri. Kita harus tahu nih kemampuan kita, analisis SWOT, kekuatannya kita. Apalagi kalau sekarang kan dosen gak hanya harus menguasai materi, tapi sekarang harus sudah ramah nih sama layar, kamera, kemudian lampu kayak gitu. Ini alhamdulillah lampunya cuma 4, teman saya tuh kadang sampai 6. Jadi sampai keringat banget dia ngajarnya. Terus tak tanyain, Mbak kok kamu keringat banget? Soalnya kalau lampunya nggak banyak, di sini nggak tertangkap dengan bagus, gelap. Jadi anak-anak nggak bisa melihat ini dengan jelas. Akhirnya lampunya banyak, sehingga selain mengingat materi yang akan disampaikan, dia sambil beradaptasi dengan suhu tubuh. Kepanasan kan akhirnya biasanya suka ngilangin konsentrasi, fokusnya tuh jadi buyar kayak gitu. Orang temen tuh cerita, dia bilang kalau di luar negeri, saya nggak tahu nih, nanti kita cross check sama Mas Iva sama Mbak Mel. Katanya kalau musim dingin itu jarang ada yang marah-marah ya Pak? Mungkin ya, karena saya iya. Dia bilang kayak gitu. Katanya kalau pas lagi musim dingin itu jarang ada yang marah Mbak, dia bilang gitu. Kenapa? Nggak emosi, kedinginan. Dia bilang kayak gitu kan. Jadi orang Indonesia itu kalau misalnya gampang marah itu karena tropis, dia bilang pengaruh udara itu akhirnya membuat gampang marah, katanya kayak gitu. Kalau di sana tuh pas musim dingin kalem-kalem Mbak, dia bilang kayak gitu. Wong buka mulut aja dingin, katanya kayak gitu. jadi pendiam, dia bilang gitu. Nah komunikatornya sebenarnya sebelum kita menggunakan media daring ini juga harus memahami diri kita sendiri. Kalau kira-kira, ini kan saya tadi kurang request ya sama Mas Zidni, Mas tolong kameranya letakkan yang kira-kira saya agak langsing, tirus, yang agak Angle-nya bagus semua ya. yang bagus, angle-nya harus diatur kayak gitu. Yang kira-kira kalau dalam kamera itu kayak Nikita Willy Mas kayak gitu. Nah, itu kita harus paham. Jadi kita harus buat kita seenak mungkin, senyaman mungkin saat kita menggunakan teknologi
dalam proses pembelajaran kayak gitu. Kemudian yang ini, nah jangan mentang-mentang akhirnya kita menggunakan proses pembelajaran daring terus seenaknya. Kan mentang-mentang di rumah, misalnya sekarang WFH di rumah, terus pakai pakaian ya udah seenaknya aja kayak gitu. Jadi kita nggak memposisikan kita sekarang mau belajar kayak gitu, mau ngajarin karena di rumah biasanya pakai dasar. Saya kemarin juga diprotes Damar, kok mama pakai baju tidur, bisa-bisanya mama ngajar mahasiswa pakai baju tidur gitu. Protes karena dia lihat langsung kan secara utuh kayak gitu. Cuman kadang suka ada yang kebablasan. Jangan sampai nanti jilbab warna kuning, baju hijau kelihatan sama mahasiswa, ibu ini lagi apa buru-buru kayak gitu ngambil. Itu penampilan visualisasi kita walaupun itu menggunakan media perantara, itu penting kita perhatikan. Jadi jangan sampai juga kalau misalnya ngomong kan, kalau sebenarnya tekanan emosional saat kita ngomong di depan umum itu jauh tertekan secara psikologis kalau langsung gini. Jadi kita tuh biasanya lebih nervous, deg-degan. Mengatasinya kayak gimana itu kita sendiri yang tahu. Kalau saya biasanya saya tahan napas beberapa detik. Jadi pas di depan deg-degan, walaupun udah ngajar dari tahun 2011, kalau ketemu walaupun udah kenal ini semua, suruh ngomong di depan tuh pasti deg-degan. Nah, kita udah tahu, oh kalau saya tahan dulu napas beberapa detik, tarik napas, tahan beberapa detik, udah agak enak, hembuskan. Nah itu jangan lupa dilepaskan ya napasnya ya. Kalau ditahan terus takut pingsan. Tuh. Nah itu ada juga yang lain. Kalau teman saya tuh dia biasanya sementara waktu tuh dia pegang apa dulu, pulpen atau apa. Nanti kalau udah selesai ngomong dia baru lepas kayak gitu. Percaya nggak kalau ketemu langsung gini, kekuatan mata itu jauh lebih kuat daripada melalui kayak gini? Percaya kan? Coba kita tes bareng-bareng. Tangannya kanan 2 ini, terus telunjuknya lihat ujung telunjuk, usahakan dia tidak menyatu gini. Jangan biar telunjuk ini gini ketemu, jangan biar ujung telunjuk ketemu. Coba perhatikan kedua ujung telunjuk, tahan supaya mereka tidak menyatu. Mau maju terus nggak dia? Iya kan? Sekarang gak usah lihat telunjuknya. Enggak kan? Enggak. Kuat memang. Kekuatan mata itu sangat kuat mempengaruhi kita dalam berkomunikasi. Mendekat terus ya? Iya mendekat, tapi kalau nggak kita lihat itu nggak terjadi. Itulah yang menunjukkan bahwa saat semua mata orang tertuju sama kita, dia tuh memberikan tekanan secara psikologis sama kita sehingga bisa mengganggu proses komunikasi. Adrenalin juga. Iya benar. Nah itu ada tipsnya. Kalau di kamera kan kita udah dikasih aba-aba kameranya ada berapa kayak gitu. Atau ini nanti di sini kita udah tahu, jauh lebih agak ringan karena kita juga nggak tahu kan apakah mereka melihat kita semua, apalagi kalau di sininya off cam semua kayak gitu. Itu agak lebih enak emosionalnya. Tapi kalau langsung kayak gini dan kita direkam langsung kayak gitu, usahakan sama audiens tuh tidak menatap langsung matanya. Jadi yang ditatap itu jidatnya. Karena saat kita menatap jidatnya itu seolah-olah seperti kita menatap matanya. Tapi kalau udah mata ketemu mata, lawanan tuh frekuensinya. Jadi kalau nggak kuat, ya benar. Kalau nggak kuat kayak ujung telunjuk tadi, tarik menarik. Jadi bakalan tambah nervous. Kalau nggak kuat, nggak biasa itu. Nah, tapi kalau udah terbiasa sih, tadi udah bisa mengendalikan, komunikator udah tahu, oh aku biasanya hanya 2-3 detik lah di awal kayak gitu. Tarik nafas saja sebentar, nanti udah oke, udah bisa lah kayak gitu menguasai panggung kayak gitu. Nah, itu perlu dilihat. Jadi visualisasi kita, kemudian apa yang ekspresi wajah kita saat senang, nadanya mungkin agak lebih ceria, kayak kalau materinya agak lebih sedih, kita mulai turunkan intonasi dan segala macam. Itu menjadi bagian dari komunikator yang harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan komunikator itu mulai jalan tuh ngikutin proses tadi.
Kalau eye contact itu berarti kalau sudah kita ini betul ya, nyaman dah, gitu. Kita udah menguasai diri kita. Kalau belum menguasai jangan coba-coba. Jidatnya aja. Jadi kita kalau jadi audiens kita harus jidat kita benar agak bersih. Jangan memang dilihat jidatnya banyak jerawat apa. Jadi nggak apa-apa. Karena kalau menyampaikan langsung juga, kalau mata kita ke sana kemari tuh kan juga nggak bagus ya. Jadi kayak nggak fokus kayak itu. Sama kayak misalnya kita menggunakan media pembelajaran daring kayak gini, terus kita nggak ngelihat malah kita sibuk ini, itu kan sebenarnya terekam ya di sini, mereka bisa lihat karena proses interaksi itu dimulai dari bagaimana mimik wajah kita, kemudian ekspresi kita, tatapan kita kayak gitu. Nah yang kedua tuh tentu pastinya penguasaan materi ya kayak gitu. Jadi nyampein materi ke ke mahasiswa atau ke siswa menggunakan pembelajaran daring ya harus menguasai dulu. Jadi harus kita paham apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita tahu tuh misalnya kalau kasih contoh tuh yang sesuai dengan konsep yang kita ajarkan seperti kayak gitu. Terus media, gunakan media yang paling dikuasai dan dengan mahasiswa atau siswa. Kalau anak-anak muda biasanya dia, apalagi sekarang kan kita menggunakan ini perangkat digital dan biasanya terkoneksi dengan internet. Mereka senang kalau kita kasih kesempatan mereka untuk berselancar di dunia maya itu beberapa menit. Jadi saat misalnya kemarin saya bahas tentang komunikasi, teori usage and gratification, penggunaan media digital terhadap mahasiswa. Saya kasih satu kunci. Coba kalian cari akun media sosial yang membahas tentang sepak bola misalnya kayak gitu. Langsung mereka cari, karena anak-anak sekarang adaptasi teknologinya tuh luar biasa. Saya yang belajar komunikasi dari udah berapa tahun yang lalu tuh keterampilan teknologinya kalah jauh sama mereka kayak gitu. Jadi sangat luar biasa sekali. Sampai kemarin ada yang diskusi tentang metaverse, menantang mengajar menggunakan metaverse, Pak. Saya aja belum tuh lihat kamera VR-nya. Dia udah ngajak, Bu, yuk Bu, kita nanti walaupun kita jauh kita bisa belajar lewat metaverse, Bu. Nanti seolah-olah kita di ini. Saya ngebayangin, wah berat juga ini modal. Jadi tapi ya memang teknologi ternyata kan perkembangannya sangat luar biasa kayak gitu loh, dan mau nggak mau kita harus beradaptasi kayak gitu sama penggunaan. Nah itu yang harus nanti kita sesuaikan, apakah materi ini cocok, kemudian media yang familiar kita gunakan, kemudian yang familiar juga mereka akses. Nah kalau di pembelajaran media digital kan kita punya pilihan ya Pak, biasanya Zoom, Google Meet kayak gitu. Nah biasanya saya tanya tuh sama mereka lebih nyaman menggunakan apa kayak gitu. Nanti kalau mereka ternyata suka pakai Google kayak gitu, Google Meet, ya harus belajar. Jadi saya juga harus tahu gimana cara menggunakan itu untuk proses pembelajaran kayak gitu. Nah ini untuk yang medianya. Terus komunikan, kenali dengan sesama siswa-mahasiswa yang mengikuti pembelajaran ini. Jadi kita harus tahu tipikal-tipikalnya. Tadi seperti saya bilang, kalau anak komunikasi itu anak kreatif banget. Jadi kalau sekarang ditanya cita-citanya mau kerja apa setelah lulus, dia jarang yang mau kerja kantor. Jadi mereka itu, jadi kalau di tempat kami sekarang tuh banyak yang jadi freelancer desain grafis luar negeri. Jadi bayarannya tuh udah dolar kayak gitu. Jadi kalau mereka nongkrong di kafe-kafe itu lagi ngedesain terus dijual di situs-situs internasional gitu, beli. Jadi kalau saya mau minta tolong poster gitu, ini ya sedekah, saya bilang kayak gitu. Soalnya kalau tanya berapa, saya takut nggak bisa bayar karena mereka udah gunakan dolar itu dijual desainnya dan segala macam. Jadi itu harus kita pahami, dan mental anak semester 1 sama akhir tuh beda. Jadi kalau anak semester 1 tuh biasanya dia masih sangat textbook banget. Jadi kita masih bisa tuh masukin kayak konsep, teori dan segala macam, agak berat-berat tuh mereka masih bagus untuk mengikutinya. Nah, tapi kalau udah semester akhir, nah tuh
pengalaman di luarnya, wawasannya udah mulai besar, biasanya mereka lebih suka kayak kita tuh menganalisis, kemudian permasalahan-permasalahan yang saat ini, misalnya kayak gitu, itu yang menjadi harus kita perhatikan. Nah, efek yang diharapkan dalam pembelajaran daring itu sebenarnya bisa kita lakukan melalui beberapa cara. Ini ada kayak buat game-game. Biasanya saya coba nanti di akhir perkuliahan kita buat game. Sebenarnya bukan game, sebenarnya buat mengevaluasi efeknya sama nggak dengan yang diharapkan. Tapi supaya nggak jenuh ya, biasanya kan kuliah 3 SKS itu sampai 2 jam kayak gitu. Kita buat kayak kuis, kayak interaktif kayak gitu. Kadang saya malah di dalam itu saya suka buat kayak lempar pertanyaan. Jadi saya lempar ke satu orang dulu, nanti orang yang satunya terserah dia mau nunjuk temennya siapa. Itu kan kaget tuh biasanya kalau off cam. Jadinya ya. Iya, jadinya langsung tegang semua. Yang ngantuk, wah jangan-jangan nanti disebut sama temannya namanya kayak gitu. Nah itu sambil nanti kita ngecek, mengevaluasi efektif nggak ini komunikasinya kayak gitu. Itu yang menjadi tantangan ya, bagaimana akhirnya komunikasi itu bisa efektif dan bisa menarik selama kita menggunakan media pembelajaran daring. Nah, kemarin udah dijelaskan bagaimana cara memproduksinya, nanti tinggal kita masukin aja. Kalau kita udah buat mapping, nanti satu pertemuan ini akan seperti apa, kemudian tujuan akhirnya, efek yang diharapkan seperti apa, insya Allah komunikasinya udah efektif di situ. Itu jadi nggak ada tuh tadi kegagalan seperti yang di awal yang sambil dangdutan kayak gitu, karena nggak punya kesempatan sebenarnya. Jadi kalau kita lebih interaktif, walaupun lebih banyak menggunakan media untuk menyampaikan pembelajaran, tapi kejutan-kejutan yang nggak mereka sangka itu mengambil fokus mereka lagi kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan komunikasi efektif apa ya tadi? Mas siapa mas namanya mas? Fahri. Apa mas tadi mas jadinya mas? Mas Fahri ini kelas berapa kamu mas? Kelas berapa mas? Kelas 9. Kelas 9. Ini siapa satunya? Haris. Mas Haris, ini murid-muridnya Bu Agus. Matematika. Pembelajaran daringnya menggunakan apa? Di sekolah. WhatsApp sama Zoom nggak? Iya. Ada Zoom. Oke. Terus Bu Agus jadinya gimana Bu? Kalau efektif itu kalau gimana tadi? Bisa memberikan bisa menyampaikan suatu materi dan membuat audiens itu tertarik. Kita berdasarkan siapa yang kita hadapi, kemudian kita pelajari dulu, kemudian kita menyiapkan materi sehingga membuat konsentrasi mereka bisa lebih fokus ke apa yang kita sampaikan dan materi yang kita inginkan tercapai. Ya, luar biasa, nanti dikasih nilai A ya Pak Masih Pak ya. Lulus. Ya itu yang mungkin yang bisa saya bagi sore hari ini. Tapi memang terlepas dari itu semua tuh butuh jam terbang. Jadi semuanya pas di tahun pertama pandemi saat kita mulai pembelajaran daring kayak gitu, semuanya terkaget-kaget. Shock, nggak hanya yang belum adaptasi. Iya, belum adaptasi, nggak hanya yang pada sekolah tingkat SD ya. Kuliah aja yang mungkin udah biasa dengan berbagai macam teknologi komunikasi itu kaget. Kami yang orang komunikasi aja yang biasa menggunakan kamera dan segala macam tuh kaget kayak gitu loh. Nah, itu yang akhirnya kan kalau sekarang udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kan kita mulai semuanya beradaptasi menggunakan itu. Kemudian metode pembelajaran daringnya mulai diberikan banyak variasi, nggak hanya melalui Zoom, bisa jadi podcast, kemudian video pembelajaran kayak gitu. Nah, itu akhirnya menjadi banyak banget variasi-variasi, sehingga yang kelas-kelas ceramah kemudian active learning di kelas tuh bisa sedikit-sedikit tergantikan melalui media pembelajaran. Tapi pada dasarnya untuk komunikasi efektif prosesnya cuma itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang nggak pas, berarti ada yang gagal di salah satu. Kita hanya tinggal balik aja lagi.
ini di komunikatornya kah, pesannya atau medianya atau komunikannya kayak gitu. Ada kegagalan yang di situ yang perlu dianalisis ulang untuk menyampaikan itu lagi sehingga semuanya bisa efektif itu. Boleh itu bukan nambahin ya, tapi lebih ke ya pengalaman juga kan jadi ngasdos kan. Jadi memang komunikasi efektif kan seperti itu yang tadi Bu Agus sampaikan ya. Cuman cuman aku tuh kayak yang penting orang itu sebelum kita melakukan komunikasi atau menyampaikan sesuatu, yaitu yang penting first sight-nya kan. Iya, benar. Yang penting istilahnya sebelum kita menyampaikan komunikasi orang itu lihat dulu kita istilahnya pada pandangan pertama kita itu kan sebelum ngomong itu ini siapa sih kan kayak gitu ya, siapa sih kayak gitu. Makanya dulu pas masuk dulu kan belum ada kayak sekarang kayak Zoom itu kan langsung masuk kelas. Jadi aku tuh pas masuk kelas itu apalagi kan dulu istilahnya ini siapa sih kan kayak gitu masih kan muda gitu ya, masih muda sama-sama masih mahasiswa. Pas masuk aku mahasiswa itu semua aku liatin semua, muka-muka mahasiswa itu aku liatin semua. Jadi orang itu biar tahu kita tuh percaya diri gitu. Maksudnya pas aku masuk ya udah aku liatin dulu tuh semuanya tuh mahasiswa tuh, liatin dulu kan muka-mukanya, matanya itu karena aku liatin gitu baru masuk ke meja gitu kan. Soalnya kadang-kadang ada dosen masuk, dosen tuh masuk kayak karena kan mahasiswa itu kan muda-muda kan, egonya masih tinggi, rasa jagoannya kan, atau misalkan rasa kayak wah gampang lah kayak gitu kan, karena ya mereka tuh baru gitu kan, apa aja kayak yang udah menguasai gitu. Jadi gimana caranya kita tuh ya udah istilahnya kalian tuh gitu belum nyampe kayak ilmunya itu masih ini gitu, maksudnya biar kita membuktikan gitu bahwa ya kita tuh untuk menyampaikan sesuatu tuh emang udah di ini gitu, udah di batas kayak bukan yang ya ecek-ecek lah kayak gitu biasanya kayak gitu. Jadi apalagi yang aku sampaikan dulu kan emang multimedia ya, video atau desain grafis juga kayak gitu, advertising juga gitu, ngambil jurusannya kayak gitu. Jadi ya udah kita liatin dulu tuh siapa kita gitu kan, terus pertamanya itu kan biar orang mentalnya bagus yang penting kan mentalnya mentalnya lihat dulu kan, baru kita nyampein. Ya udah nyampein biasanya agak ya udah lebih ke istilahnya bukannya langsung materi tapi ya udah gimana atau tiktokan dulu lah ya, tiktokan nyapa kayak gitu gimana lah gitu di dunia atau kayak gitu biasanya. Iya benar. Chemistry. Chemistry ya. Tapi beda memang kalau kita lihat ya, orang dari gesture aja udah beda loh. Dia menguasai materi atau tidak, dia kompeten atau tidak tuh dia beda gesturnya itu gitu. Dia percaya diri atau tidak. Sedalam apapun dia menguasai suatu materi, tapi ketika dia tidak punya percaya diri, itu juga kelihatan dan buyar ya. Kita sebagai komunikannya juga ini mempengaruhi. Jadi ragu ya. Agak ragu gitu. Ya benar. Ya benar itu. Dulu mungkin dosen-dosen tipikal dulu hebat-hebat sebenarnya ya Pak. Tapi cara mereka komunikasi itu kurang interaktif karena kan dulu sistemnya lebih ke ceramah. Nah, UIN tuh dulu karena terkenal militan ya dari IAIN, itu sering banget demo setiap semester. Jadi mereka mendemo jangan anggap kami itu gelas. Jadi jangan jadikan jangan jadikan kelas itu seperti cangkir yang mengisi air ke dalam cangkir. Ya, cuma diisi kayak gitu, dianggap mereka itu pasif. Sebenarnya itu ada teori dalam komunikasi. Jadi yang seperti itu yang ada penelitian sebelumnya tuh kultivasi teori. Jadi dia memang menganggap halayak itu tuh halayak pasif. Jadi nggak aktif, nggak punya wawasan dan segala macam kayak gitu. Ya memang ada yang kayak gitu. Contohnya anak kecil. Tapi kalau untuk kelasnya mahasiswa tuh udah nggak bisa kayak gitu. Justru kalau saya biasanya kita metode pembelajaran itu kayak tadi Mas Isan. Nah itu kita biasanya teori itu palingan cuma 3 atau 4 pertemuan di awal. Habis itu kita akan lebih sering ke lapangan. Jadi studi kasus, case study kayak gitu, baru kita bawa ke kelas, kita selesaikan sama-sama. Hasil akhirnya nanti biasanya kayak pameran, kemudian video iklan, terus kampanye kayak gitu. Karena
nggak bisa, apalagi yang untuk karakter keilmuan komunikasi. Jadi mereka nggak betah kalau hanya di kelas konsep dan segala macam, itu nggak betah. Dan saya pun merasa diuntungkan karena dosen itu kan udah punya waktu yang terbatas ya. Sedangkan mereka mahasiswa itu waktunya masih luas, jadi mereka tuh bisa menggali banyak ilmu dan wawasan baru yang akhirnya juga mentransfer ke saya. Kayak gitu. Di situ akhirnya kita belajar. Jadi udah nggak ada tuh posisinya, ya posisinya dosen mahasiswa tuh udah nggak. Jadi kalau di UGM tuh kalau iya benar. Jadi kalau di UGM tuh justru ilmu komunikasi panggilannya nggak ada bapak dan ibu. Jadi panggilannya Mas Prof Nunung tuh panggilannya Mas Nunung, Cak Budi. Nggak sampai bro gitu ya? Enggak sampai bro. Nggak sampai. Tapi dia udah buat kayak sejajar karena banyak proses yang akhirnya bertukar di situ jadi partner pembelajaran. Nah, tapi memang susah sih meninggalkan. Kadang kan orang punya karakter gayanya masing-masing kayak gitu. Ada yang karakternya memang biasa. Ada yang minded gitu mbak. Iya. Nggak bisa menerima ini masuk. Iya benar kayak gitu. Apalagi biasanya yang senior udah sepuh-sepuh, mungkin ke bawah ini ya kebiasaan ceramah mungkin mesti pada kayak gitu di masjid kayak gitu. Apalagi UIN kan, ya udah berdiri aja tuh di depan kayak gitu. Kalau kayak saya orangnya tipikalnya kinestetik. Jadi pasti akan lebih senang muter kayak gitu. Jadi ngelihat ketika kita berjalan bersama mereka jadi kayak hati-hati. Iya. Jadi aware sehat-sehatnya. Tadi kalau Mas Ihsan tuh mentalnya bagus mentalnya karena dari awal udah berani kan natap audiens kayak gitu. Jadi mereka udah tahu, udah lihat nih gestur. Oh, ini kayaknya bukan mahasiswa nih kayak gitu. Masa mahasiswa? Jadi mereka yang menegakkan bahwa di sini saya juga punya otoritas. Iya, benar. Gitu ya. Jadi dia udah membuat mahasiswa itu punya kepercayaan terhadap. Iya, karena kan memang salah satu juga bagian dalam kita berkomunikasi itu juga ada kepercayaan. Nah, kepercayaan itu dibangun tuh dalam proses itu sebenarnya di situ. Banyak pengalaman sih. Dulu saya waktu pas ngajar pertama di UIN tuh masih fresh graduate banget Mas. Jadi lulus dari iya. Terus UIN waktu itu belum punya aturan yang maksimal kelulusan 2 tahun boleh masuk. Jadi rata-rata tua dari pondok pesantren setelah mereka ngabdi. Jadi ternyata umurnya lebih tua dari saya. Kayak gitu pas ngajar. Jadi kalau jam terbangnya kurang, kemudian walaupun tadi kita sebenarnya punya ilmunya ya, percaya dirinya juga kurang, udah habis kayak gitu. Tapi kalau udah bisa menguasai komunikator, udah bisa menguasai, kita udah tahu nih tempatnya, udah tahu profilnya nih anak semester berapa, kayak gitu. Kita karakternya anak semester 1, 2, 3 udah kebaca. Siklusnya sebenarnya udah kelihatan tuh kalau S1. Jadi kalau S1 tuh masih semester 1 tuh masih bahagia, idealis dia. 2, 3, 4 rambutnya udah mulai gondrong-gondrong kayak gitu. Gak apa-apa, biarin. Nanti semester 5 udah mulai insaf, udah tahu kenyataan hidup. Mulai lagi rambutnya udah rapi gitu. 6, 7, 8 tuh udah loyo-loyo datang ke kampus. Soalnya temannya udah pada lulus. Dia belum. Mas Fahmi merasa diajak ngomong. Semester berapa Mas? 8. Temannya udah berapa persen yang sudah lulus? Luar dikit sih. Masih tenang. Dia masih dia nggak insecure ya. Semester terakhir itu udah kepikiran, waduh, gua kalau udah lulus udah istilahnya udah nggak ada support keuangan. Oh iya. Udah harus nyari kerja, harus nyari duit lah, itu udah mulai. Apalagi ijazah sudah tidak lagi digunakan untuk melamar pekerjaan, tapi juga melamar istri. Wah, ada itu. Dan makin ini nih insecure. Jadi kalau udah semester udah lewat tuh di semester 4 tuh udah rapi lagi dia. 5, 6, 7 tuh udah mulai makin rapi, udah mulai sadar kayak gitu. Itu yang siklus itu yang terus terjadi sih sebenarnya dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan ya, maupun kita menggunakan teknologi digital media ataupun secara langsung kayak gitu. Tuh. Ada. Terus ini gini Mbak Rika, kita kan pengen di sini bikin semacam fasilitas kalau orang mau bikin video pembelajaran di sini. Cuma kan tidak semua orang
tuh paham bagaimana cara menyampaikan pesan di depan kamera misalnya gitu. Kan nggak ada, kalau tadi kan ada audiensnya kayak pengalaman Ihsan segala macam, tadi itu kan ada audiensnya. Ini agar komunikasi melalui kamera yang direkam terus kemudian nanti ditampilkan itu ya tadi efektif, menarik gimana? Misalnya saya sering dikritik, itu kok pakaiannya berulang itu saja, atau pakaian itu pucet tuh nggak enak terus dia nggak ini gitu. Itu kan juga gimana itu nanti misalnya mengarahkan ya, makanya biasanya apalagi pakai masker apa masker sebelah misalkan ini ya, makanya biasanya tuh tadi yang saya bilang visualisasi itu jadi penting. Jadi kita harus aware dulu nih sama lingkungan, ruangan kan. Jadi kenapa kita memerlukan, sebenarnya juga sama, tidak hanya waktu pas kita menggunakan kamera dan segala macam ya. Saat kita diundang pun untuk jadi pembicara dan segala macam tuh kita paling nggak harus sudah masuk dulu dan beradaptasi sama situasi. Jadi udah tahu nih posisi kamera ada di mana kayak gitu. Dan saat ngomong posisikan kamera ini adalah orang yang sedang melihat kita. Jadi saat misalnya ngomong ke sana terus mau ini harus sadar kameranya juga ada sebelah sini. Jadi ngomong tuh seperti kita itu langsung berbicara dengan kamera. Sama halnya seperti kita di Zoom kayak gitu. Jadi ngomongnya itu langsung, jadi jangan seperti kita lagi ceramah ngomong sendiri. Kita harus aware bahwa itu ruangan, tapi ruangannya tuh hanya tergantikan oleh beberapa alat-alat teknologi yang membantu kita merekam itu. Kemudian memang biasanya kalau kamera itu kan visualnya tuh agak menurun, makanya biasanya kalau broadcaster, kemudian pembawa acara berita, kemudian host kayak gitu tuh dia selalu make up kayak gitu karena supaya nggak pucet di kameranya. Cuman kan kalau sekarang agak aman ya karena pakai masker kayak gitu. Dan pemilihan bajunya saya tuh nggak hanya di YouTube. Saya perhatikan YouTube yang kita podcast tuh. Saya cek kemarin pakai baju apa ya kayak gitu, biar nggak pengulangan. Nggak hanya di situ sih, kayak media sosial yang digunakan saat upload, saya lihat berapa kali bajunya dipakai ulang kayak gitu. Itu juga jadi penting karena itu di record. Jadi orang bisa hitung. Tapi kalau kita pertemuan langsung, kan orang kadang nggak ingat. 5 pertemuan yang lalu Bu Rika pakai baju apa gitu. Tapi karena itu di record, orang bisa flashback. Dia bisa lihat, oh baju ini kan udah pernah. Iya, baju ini kan udah pernah dia pakai. Siap-siap belanja. Makanya di sini itu kalau podcast itu yang paling ngeh itu adalah kalau narasumbernya perempuan. Nggak ada cermin gitu misalnya. Terus kemudian nanti minta Bapak-bapak ngecek aja masuk. Iya benar. Iya biasanya ada kayak fitting gitu. Sama dia biasanya touch up biasanya kayak gitu. Jadi mau tapi ini udah lumayan terbantu ya. Lampu yang terang itu udah buat muka tuh sedikit glowing. Jadi sebenarnya mainnya hanya di lipstick ya kalau perempuan. Jadi biar nggak pucat tuh mainnya cuma di lipstick kayak gitu. Karena dengan lampu kayak gini tuh dia udah bantu kita di make up. Karena menor juga kan juga jelek kayak gitu. Terus kamera ya nggak mas? Kalau kamera tuh bisa membuat kita tuh tampak 5 kilo lebih besar dari aslinya. Oh, memang ikon kamera itu. Dia bisa jadi itu, makanya kalau misalnya si news anchor, oh iya, kayak gitu. News anchor kayak gitu dia kan harus ngelihat dulu, oh kayaknya di kameranya kegemuan. Padahal aslinya kalau ketemu kurus banget, lebih kurus, kayak gitu. Karena kamera ternyata memberikan efek itu ya ke kita. Cuman kan karena kita bukan news anchor, kayak gitu kan agak lebih nyaman ya, biar gak insecure banget, kayak gitu. Itu transisi harus diperhatikan. Jadi antara nanti kalau ngomong sana, terus kita mau arah pindah tuh harus sadar kameranya harus ada di sini. Kalau di studio besar dia ada nomor, nanti ada kode kapan kita harus pindah.
Jadi di bawah tuh nanti ada lampu nyala, kan dia pakai kamera yang gede-gede itu kan, nanti lampunya Yang nyala nyala. itu berarti kita Harus ke sana, kayak gitu. Pindah kita. Nah, tapi pindahnya juga harus kita atur, jadi nggak langsung kayak gitu ya, harus pelan-pelan sambil ngomong, tapi sebenarnya pindah arah kayak gitu. Dia suaranya tuh juga harus clear. Nggak cempreng. Kayak aku. Ya, suara penting. Iya, suaranya harus clear. Jadi saat pengucapan kayak gitu, kalau kita rekaman itu biasanya nanti teks naskah itu nanti ada dikasih garis miring. Itu garis miring itu adalah penentu kapan dia berhenti. Misalnya selamat sore slash. Itu kayak di prompternya gitu. Iya. Jadi dia kasih di depan. Nanti slash 2 berarti agak lama sedikit. Jadi kayak kita ngaji itu loh, Pak. Jadi berapa ketukan kayak gitu. Jadi dia ada iniin. Nanti makanya biasanya tuh suka bawa, karena kan kelihatan jelek juga kalau misalnya kita tidak menggunakan media kayak gini saat menyampaikan, terus kita pegang kertas. Kertas yang dipegang pun itu nggak boleh besar-besar. Jadi kalau dia HVS ukuran besar dilipat 4 kali yang kira-kira kita bisa baca. Karena kertas yang besar kalau derdek itu getarannya kelihatan jelas. Kayak kipas-kipas. Iya, dia akan kelihatan jelas. Tapi kalau lipatannya lebih kecil, jadi kalau derdek nggak kelihatan banget. Kayak gitu. Biasanya kita kalau ngomong kayak gini sih usahakan nggak pegang sebenarnya. Kayak gitu. Enak kalau record, jadi kalau salah bisa kita pause kan, bisa dipotong atau apa kayak gitu. Nah, yang susah kalau live. Live itu yang agak repot sebenarnya. Itu yang harus diperhatikan. Intonasi, kemudian gerakan, gestur kita, pakaian yang kita gunakan itu disesuaikan. Makanya kalau di televisi kan dia memang ada ruangan khusus ya, wardrobe-nya ada banyak banget, tim make up, kemudian wardrobe-nya ada segala macam. Dosen kalau suruh kayak gitu kurang Pak gajinya. Nanti ada alasan dong buka aplikasi, tiba-tiba paket datang kayak gitu. Cuman ya memang penampilan tuh tadi seperti Mas Ihsan bilang, di awal kita jadi mulai menilai orang itu dari pandangan pertama kita. Itu dia kayak gimana nih kayak gitu. Kalau kita udah ngerasa nyaman, makanya nanti bisa tuh kita menyampaikan informasi yang mau kita sampaikan kepada mereka tuh jauh lebih nyaman. Tapi kunci pertamanya itu penguasaan analisis diri kita dulu. Jadi kalau misalnya saya berdiri ya, kalau saya merasa nggak pede dengan kamera yang depan, saya berarti harus agak miring. Pilih kamera yang buat kita nyaman. Makanya tadi perlu analisis kita sendiri. Kita tahu dari sisi mana kita kelihatan. Ya. Makanya pas di awal kan kita paling nggak menguasai dulu nih ruangan. Ada apa, posisi AC di mana, kameranya nanti di mana aja. Jadi kalau telat itu berarti sangat merugikan. Iya benar. Telat ngajar apa pembicara gitu, benar-benar nggak dapat momen itu. Jadi kita nggak bisa menguasai itu dulu. Panggung itu harus kita tahu. Itu. Oke. Ya kita mesti belajar secara khusus juga itu nanti. Harus praktek. Harus praktek. Kita baru beli prompter tapi nggak tahu prompternya itu pas atau enggak nanti itu dipakai belajar. Jadi untuk bikin slashing, untuk bikin intonasi tadi. Iya intonasi. Dia nanti kalau udah ada itu biasanya kan dia akan baca dulu ya sebelum direkam. Dia butuh latihan dulu kayak gitu. Kalau dia reading namanya, jadi dia baca dulu kayak gitu. Udah dia oke, baru ambil tag kayak gitu. Nanti mau diambil sebelah mana lagi, baru di tag lagi untuk video-video pembelajaran kayak gitu. Jauh lebih enak sebenarnya kalau nggak live. Kalau udah live, wah itu dah sama seperti dia di forum-forum. Nggak bisa dikoreksi. Dikoreksi. Jadi dia harus pintar menguasai situasi. Kalau ada kesalahan yang dia ucapkan, dia harus bisa juga caranya seperti apa dia menghandle kesalahan itu saat menyampaikannya. Oke. Menarik sekali. Welcome Mbak Citra.
Mbak Citra ini Gimana? dosen di STAID. Mbak Citra gimana? langsung dapat door prize loh kan antar. Ditodong. Biasanya door prize datang paling awal, ini door prize datang paling akhir. Mbak Citra ngajarnya udah berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Ya, kalau untuk di sekolah tinggi, tapi kalau di jenjang SMA ya sudah hampir 4 tahun apa ya? Lulus S1 itu udah ngajar. Udah mulai daring ini udah mulai membuat pembelajaran melalui media pembelajaran kayak gitu. Selama ini ngajarnya offline sih, Bu. Oh. Kalau yang online itu paling cuma Zoom. Jadi kita nggak buat video tapi langsung tatap muka dengan Zoom ataupun Google Meeting. Oh, ya, oke. Jadi merekod sebelum pembelajaran itu belum. Masih belum. Mulai dikit. Ya nanti kan ada namanya MOOCs itu ya. Ya. Apa itu nah? Pokoknya online courses lah kayak gitu. Itu MOOC itu kan bikin video-video pembelajaran gitu antisipasi itu ya kita. Kalau pas lagi nggak gitu. datang, tonton aja video pembelajaran saya. Enak banget loh sekarang. Nanti kasih tugas. Dan satu materi itu atau satu video itu bisa untuk beberapa kelas gitu. Kalau punya kelasnya banyak gitu. Ya, kan. benar. Kalau ngomong, ya ngomongnya jadi haus. Ya silakan nonton nggak gitu. Udah gitu. Itu. Tapi biaya produksinya juga lumayan besar sih Pak ya, gitu. Massive open online courses nanti MOOCs itu di UMY itu mulai membuat ada hibah gitu untuk dosen membuat produksi MOOCs itu. Gitu. Ya. Kalau selama ini kan hibahnya itu yang hibah e-learningnya saja, pembuatan e-learning dan segala macam. Sekarang mulai karena kan juga buka yang e-university itu apa pokoknya kayak universitas terbuka versi PTM-nya lah gitu. Banyak harus memproduksi banyak video gitu. Ya. Nah, yang ya semuanya gelagapan. Oh, ini gimana caranya bikinnya gitu. Kalau yang teknis awal sih, kalau yang hanya untuk skill awal itu biasanya kan kalau rekaman kayak gini tuh public speakingnya dulu. Public speakingnya nanti di public speaking tuh dia mulai diajarin kayak gestur, kemudian kostum, intonasi. Jadi suka ada kayak latihan vokal kalau orang radio, TV itu yang A, I, U, E, O kayak gitu. Itu jadi makanya studio tuh suka ada kayak kaca gitu loh Pak. Setengah kayak kita di tempat senam. Gunanya dia sebenarnya untuk melihat dia, gesturnya dia kayak gitu. Di situ nanti dia bisa ngontrol mana nih yang kurang pas, kakinya apa badannya terlalu miring apa kayak gitu tuh dia bisa lihat kayak gitu. Jadi kamera terus depannya tuh ada kaca kayak gitu dia bisa lihat kayak gitu. Nah selanjutnya kepercayaan diri tuh terkait sama tadi bagaimana dia kontrol dirinya. Nggak semua orang berani sama kamera kayak gitu. Tapi kalau generasi milenial sih kamera makan sehari-hari. Makanya lahir aja mereka, ya apalagi yang generasi Z ya langsung generasi Alpha kayak gitu udah langsung ini kan dia udah biasa kayak gitu loh dengan kamera. Cuman dia mungkin agak lupa cara memposisikan. Jadi kan biasanya mana nih yang enak kayak gitu posisinya supaya kita kalau ngomong di depan kamera itu tidak terlihat gendut, tidak terlihat pendek dan segala macam kayak gitu. Nah dia memposisikan itu, tuh yang harus diperhatikan juga kayak gitu. Tapi disesuaikan dengan audiens. Jadi kalau misalnya full ngomong semua, walaupun direkam kayak gini, itu bisa jadi nggak interaktif, jadi kayak ceramah nanti video pembelajarannya. Jadi makanya biasanya kalau ngomong tuh kalau kita cek di YouTube walaupun video pembelajaran dia akan menampilkan beberapa animasi di samping slide dia. Gitu ya. Slide, animasi, kemudian video. Jadi ada video di dalam video.
Kayak gitu tuh dia tampilkan kayak gitu. Jadi kayak kasus-kasus tuh langsung dia bisa tampilin di dalam itu. Jadi makanya beruntung dapat dana kalau UMY. Kalau produksi sendiri, wah itu lumayan besar ya. Dan perlu tim sebenarnya kan Pak. Iya, Jadi betul. dosen nggak akan punya waktu untuk bisa ngedit. Dia udah harus menyiapkan materi, terus dia harus nganuin kamera, ngedit dan segala macam. Habis itu pasti. Nggak ngurusin hal yang lain. Nggak sempat dia mau penelitian sama nulis artikel. Itu yang jadi memang kalau udah ada, kalau di Visum tuh memang ada studionya dia. Cuman studionya nggak dirancang untuk yang luas, jadi kayak formal itu. Jadi kayak kita di meja berita kayak gitu. Dia Newsroom buatnya gitu ya ya. kayak newsroom, ya dia kayak newsroom. Kalau yang informal kayak gitu tuh belum ada settingannya kayak gitu. Kalau yang di fakultas kami. Oh ya Bu, kan kalau misalkan kayak tadi tour kayak gitu ya, untuk lagi bicara di halayak umum kan ada ada yang istilahnya kayak bukan haram dilakukan ya, misalkan kayak kita ngomong itu kan istilahnya nggak boleh gini nih, bukan nggak boleh, mungkin nggak tahu ya, cuman waktu itu kan Refleks mungkin ya. cuma waktu itu kan pas presentasi jadi kan dingin AC ya, tapi aku udah tahu gitu untuk berbicara itu pertama nggak boleh gini kan, Ya. terus gini kan, atau apalagi gini kan istilahnya. Cuma waktu itu kan refleks ya, jadi AC terus kan dingin, ini kan masuk nih ke sini sama dosen itu tangannya kan itu pas presentation skill ya, mata kuliahnya gini kan, ya udah nggak boleh kayak gini gitu, maksudnya apalagi kan dingin pasti kayak gini ya orang ya, kalau dingin ya gini itu nggak boleh tuh pas presentasi presentasi kayak gitu. Itu gimana istilahnya sikap Udah ada sikap-sikap yang kayak gini kan kebanyakan orang Gestur. gini ya, tangan gitu main gitu. Itu gimana? Itu berarti nggak menguasain ruangannya. oh padahal udah tahu dingin. Ya, harus dingin, harusnya wardrobe-nya menyesuaikan. Sehingga situasi ruangan itu tidak mengganggu dia. Harusnya kostumnya dia jangan gunakan yang tipis. Karena kita udah tahu kan bahwa kuliah kan cuma pakai kaos kan. Nah itu, makanya itu tadi penting kita. Jadi kita kalau sumu jangan pakai blazer kayak gitu loh. Karena itu nanti akan kepanasan banget. Kan nggak lucu ya kalau di kamera langsung tiba-tiba keringatnya segede-gede jagung kayak gitu. Kalau artis kan bisa tuh langsung cut gitu, langsung si make up artisnya langsung ini dibedain lagi kayak gitu kayak. Nah itulah pentingnya tadi kita harus menguasai itu, sehingga gestur-gestur yang sebaiknya tidak ditampilkan itu nggak muncul kalau kita udah tahu sama situasinya kayak gitu. Tapi kalau udah terlanjur kadung, saat kita menyadari bahwa itu terjadi tanpa kita sadar, rubahlah, tapi jangan gelagapan merubahnya. Jadi kalau tadi udah tanpa sadar kita kayak gini, jangan buru-buru langsung kayak menyadari kesalahan gitu loh. Aku lagi melakukan dosa kayak gitu. Jangan. Jadi kayak gini, langsung gini aja langsung. Jadi gerak perubahannya tuh ya transisinya smooth gitu ya. smooth. Jadi jangan langsung kaget, sehingga orang yang nggak sadar bahwa itu sebuah kesalahan jadi sadar kalau kita kaget kayak gitu. Kayak sebenarnya kayak artis, kayak misalnya atau Pragawati, dia lagi jalan terus tiba-tiba kepleset jatuh kan. Kalau dia tiba-tiba kaget jatuh, kan orang jadi tahu dia jatuh. Tapi kalau dia langsung gunakan jatuh itu dengan seperti atraksi, orang bisa berpikir bahwa itu bagian dari jatuhnya jatuh cantik gitu. Ya. Oh, jangan ini memang skenarionya kayak gitu ada adegan itu kayak gitu. Jadi jangan langsung kita langsung kok jadi kayak gini, langsung cepat keluarin tangannya kayak itu loh. Tapi ya ada juga yang dengar mungkin ya secara teoritis ya, kan ya pas kita bicara di depan umum tuh ya postur atau sikap kita tuh kayak gimana. Cuman ada kayak nggak tahu itu, pokoknya baca aja kayak gini. Jadi istilahnya kalau misalkan kita nggak kenal nih orang ya, mau ngomong sebagus apapun orang tuh ya kayak angin lalu lah gitu kan. Tapi kalau misalkan ada
istilahnya yang wah udah pembicara hebat, udah kayak istilahnya sukses kayak gitu, dia enggak ngomong atau kentutnya pun sangat bijaksana kan kayak gitu. Ada tuh ada istilahnya ya ini orang ngomong ya ngomong kan banyak ya apa sih motivator ya wah gini, itu Mario Teguh itu berarti iya, sekarang hancur semua motivator istilahnya ya terus istilahnya yang lu udah apa namanya lakuin itu apa gitu kan atau gimana kan itu kayak yang berbusa-busa tapi kalau udah orang sukses itu kentutnya sangat istilahnya didengarkan baik-baik. Saya pernah punya pengalaman waktu itu kita undang motivator dari Singapura, James Kui. Waktu itu hotel The Ritz yang sebelah JCM itu dia baru launching kan. Terus kita kerjasama minta ballroom gratisan untuk acaranya Prodi, dikasih sama dia. Terus dia bilang kita akan datangkan motivator dari Singapura, dia bilang kayak gitu kan. Terus kita langsung deg-degan kan bayarannya berapa, karena motivator kan biasanya dia pakai jam kayak gitu. Langsung si pemiliknya hotel itu bilang kita kasih gratis, dia bilang kayak gitu kan, karena kita mau promosi hotel The Ritz itu waktu itu. Langsung oh ya udah kita oke. Kita komunikasi nih sama si motivator. Requestnya ternyata panjang banget mas sebelum dia tampil. Dia udah atur semuanya, jadi kita sebulan sebelum dia datang kita harus memfoto ruangan itu. Karena dia nggak bisa datang langsung kan. Mungkin kalau dia ada di Indonesia atau di Jogja dia udah datang. Jadi kita suruh foto setiap detail, kamar mandi di mana, nanti posisi duduknya audiens ada di mana, dia ada di mana, lampu ada di mana, kamera di mana aja tuh kita harus udah kasih tahu. Dia udah dapat gambaran tentang ruangan itu. Kemudian dia mengatur nanti sebelah sini whiteboard misalnya, dia bilang sebelah sini kamera 1, kamera 2, kamera 3. Dia bilang kayak gitu. Lampu sorotnya tolong yang kualitasnya yang ini. Kemudian mic-nya itu yang tipe, dia udah jelasin. Jadi karena dia tadi memperhatikan intonasi, kemudian kejernihan suara, kayak gitu, kualitas suara dan segala macam tuh dia dengerin. Karena dia udah memang motivator ya, pekerjaannya di situ kan. Terus dah dia secara teknis itu belum lagi yang internalnya mengatur baju dan segala macam. Dia juga mengatur simulasi masuknya dia ke ruangan. Jadi dia itu masuknya itu harus menggunakan sound apa, terus kameranya itu seperti apa nyorotnya dia, sampai dia di samping atau di depan, sebelah atas, bawah. Udah diatur dia semua. Jadi kalau memang yang udah profesional kayak gitu, dia punya tim, timnya dia tuh udah dia atur semua. Tahu dia. Jadi dia udah tahu bahwa dirinya dia atur juga loh, ngambil fotonya harus dari sisi mana. Jadi nanti kalau ada wartawan tuh wartawan hanya boleh di sisi situ. Nggak boleh. Makanya posisi wartawan udah ditentukan. Iya, udah ditentukan. Jadi dia harus tahu ruangannya seperti apa. Jadi dia nanti wartawan dari sisi kayak gini. Karena dia udah tahu angle terbaik dia di foto itu dari mana. Kayak gitu. Jadi sangat detail ya. Itu juga kayaknya ada proses evaluasi yang dari awal ya. Oh ternyata kok di sini jelek ya, nanti mah harusnya begini gitu kali. Karena dia jam terbang kan. Mungkin sekali pas yang pertama dia udah lihat kok ternyata hasilnya nggak bagus misalnya kayak gitu. Jadi pas di awal saya juga pernah ikut Rhoma Irama. Waktu itu Rhoma Irama manggung di Trans TV. Kita 1 jam sebelum acara on air, waktu itu OVJ ya. Rhoma Irama tuh udah berdiri di tanggung. Dia itu udah kasih perintah sama kita. Jangan tepuk tangan kalau saya nggak kasih kode. Jangan ketawa kalau saya nggak kasih kode. Jadi bayangan saya nonton OVJ itu yang dari rumah yang lucu banget, buyar. Ketawa-ketawa. Ternyata buyar pas itu. Kan ada tim ini ya kan, apa namanya? Ada floor. Ada floor itu, iya. Jadi ketawanya kayak terpaksa jadinya kita. Istilahnya pas ini kan mau apa kan udah iklan kan masuk tuh 2, 3 set. Benar. Jadi udah keluar dari situ, wah lebih bagus nonton di rumah. Udah tahu anunya ya. Kok ini. Makanya itu. Settingan. Takutnya kan orang tuh joke itu kan bagi sebagian orang lucu, bagi sebagian orang kan nggak lucu. Takutnya cuma sebagian doang yang kenal orang gitu kan nggak lucu. Iya. Jadi lucu bagi
bagi orang nggak lucu, tapi bagi dia lucu, ketawa sendiri kan agak mengganggu Iya. gitu. Di situ Saya kenal sendiri ngakak. bisnis penonton bayaran laku di sini. Ya. Jadi waktu itu pas itu 50.000 orang ya kalau salah. pas pulang wah tahu kayak gitu nggak usah nonton langsung, nonton di rumah aja malah lucu kayak gitu. Itu udah diatur. Dulu tawarin juga 50.000 berapa? Lumayan. Sini-sininya naik katanya. Penonton bayaran. Nasi box Ada gitu. itu ya? Iya. Tapi nasi box Ada antri di luar udah pada pengumpul nungguin. ya. Kan kita pernah di lomba TV biasanya. Tampil buat apa namanya? Break dance. Oh, dulu. Oh, itu ada gitu. Udah ngumpul. Itu di luar pada ngumpul udah. Ayo masuk nanti disuruh ayo ketawa ya, terus ada yang ayo gitu. Ternyata semuanya Iya, setting. sampingnya juga kecil. 1, 2, 3 ketawa. Itu latihan juga itu ketawa di rumah itu. Iya makanya yang dibayar kan seneng ya. Yang kita datang sukarela memang mau Nggak ketawa, dibayar. nggak dibayar kan jadinya. Ketawanya nggak ikhlas. Oh, nggak ikhlas. Loh, pengen ketawa kok disuruh tahan. Ya Tadi gitu. Lagi nggak pengen mau ketawa. Nggak boleh sekarang nggak ketawa malah disuruh. Kayaknya semakin ketawanya bagus, semakin mahal harusnya. Iya. Semakin apa? Ketawanya kayak yang natural. renyah, yang ini yang meriah. Nah ini juga yang akhirnya PR buat kita ya yang di prodi komunikasi itu untuk mengedukasi sebagian orang yang tidak paham bahwa beberapa hal yang ditayangkan entah itu di YouTube, entah itu di televisi itu tuh hasil settingan. Jadi nggak semua acara itu tuh murni pure direkam apa Kayak live. ya live Iya. kayak gitu. Itu yang jadi PR karena kan orang merasa kayak realitas yang ditampilkan di video-video yang kita lihat di YouTube atau di televisi itu adalah realitas sesungguhnya. Padahal ada proses-proses di belakang layar kayak misalnya tadi mungkin pas awal kita merasa bahwa OVJ tuh nontonnya lucu banget, pas sudah datang di sana ternyata nggak ada lucunya, orang ketawanya diatur pada sesi keberapa kalian ketawa, nanti nggak boleh ketawa, jangan lupa tangannya diangkat misalnya kayak gitu. Akhirnya kan hilang tuh yang ekspektasi yang kita bayangkan kayak gitu. Nah itu yang jadi PR untuk meliterasi bahwa ada proses produksi sebuah video, sebuah hal-hal tayangan kayak gitu tuh ada proses produksinya yang bisa jadi itu hanya sebuah kayak konstruk realitas baru yang bukan realitas sebenarnya kayak gitu. Contoh kayak acara saya kan kayak dulu Uya kan ya mempertemukan apa namanya pasangan kan, pasangan ini sebagai selingkuhannya, padahal itu dibayar semua. Iya benar. Kita mau aja ya di Ya terhibur gitu maksudnya. Kayak apa sih namanya reality gitu kan, reality show kan. Iya. Tapi sebenarnya emang nggak ada reality. Nggak ada reality, settingan semua. Sama sekarang kalau kita lihat beberapa artis yang menggunakan channel-channelnya yang seperti mereka bertengkar, itu kan sebenarnya sama settingan. Saya sampai, nah itu kita edukasi tuh kemarin, kalian jangan mau misalnya kayak Nikita Mirzani tuh kalau dia lagi konflik sama salah satu artis, jadi jangan sibuk komen, berhenti komennya kayak gitu. Semakin kamu komen, maka akan semakin banyak uang yang dia dapat. Kayak gitu. Kan sama halnya seperti televisi. Iya makanya sama seperti televisi kan logikanya. Kalau nggak suka sama satu tayangan, nggak usah marah-marah, cukup pindahkan channelnya, jangan tonton karena semakin kamu tonton maka ratingnya nanti akan semakin tinggi, iklan pun industri kan masuk semua. Saya pas kemarin kita analisis tuh Nikita Mirzani waktu pas kasusnya dia dengan siapa ya tuh ya? Habib Rizik atau yang sebelumnya? Itu satu hari bisa dapat hampir 2 miliar. Satu hari. Kerja apa coba satu hari dapat 2 miliar? Nah, ya Allah, kan soalnya orang nggak ngerti bahwa itu settingan kayak gitu loh. Dia menggunakan pendekatan konflik untuk mendapatkan duit. Bukan konflik murni, tapi dengan by design gitu ya. Dia bisa ngitungnya gitu bisa. Jadi semakin orang menghujat dia tuh dia sangat senang karena akhirnya dia viral terus. Viralnya dilihat oleh beberapa produk-produk menggunakan dia untuk iklan dan endorse dan segala macam. Wah, kaya dia. Itu kita jadi karyawannya tanpa bayaran, kuota malah habis. Agar YouTube punya cepet
dapat ininya tuh harus juga memperbanyak haters. Kalau mentalnya bagus ya. Kalau mentalnya nggak bagus nanti ya ambruk. Walaupun unlike-nya lebih banyak, ya tetap aja mungkin pendekatannya gitu. Iya, soalnya dihitung unlike juga ya. Iya, benar. Tuh. Oke lah, ada lagi Mas Fahmi? Enggak. Ini sudah khatam kalau ilmu komunikasi Ya, orang luar KPI. biasa. Jadi cara ngomongnya juga udah biasa. Iya. Nanti Mas Fahmi ajak diajarin juga ini ya, ada kelas berbicara komunikasi. Ya udah semester apa 5 tahun. Ya, nanti kita diajarin Oh, iya. Mas Fahmi ya. MC lah paling nggak belajar MC. Iya, betul sekali. Saya siap nih Mas Fahmi, oke? Next di menyambut MC acara. Nah, iya. Kadang awal-awal tuh grogi, tapi ketika sudah berjalan, udah mengalir gitu, udah enjoy gitu. Jadi Gimana Mbak cara menguasain dirinya pas di awal grogi? menikmati acara. Awalnya kan belum menikmati acara. Gimana acaranya gitu ya. Terus nanti ketika sambutan gitu, apakah kita perlu memberi feedback atau cukup mengucapkan terima kasih? Kadang yang masih bingung. Kayak gitu. Jadi ketika udah begini alurnya gitu, jadi udah menikmati. Jadi kadang di akhir pun juga cukup ini mau gimana ya nutupnya gitu, biar kesannya itu acaranya ini ya bisa dinikmati, bisa tercover dengan baik itu gitu. Jadi ketika awal sama penutupan kadang masih grogi gitu. Terus ada pelatihan gitu. Aku mau terus triknya gimana gitu ketika di awal dan penutupan biar tetap tetap stay calm gitu. Oh, ini MC kalem ini. Sebelum melanjutkan mau itu dulu ya. Boleh nggak ini yang dua mungkin mau pulang duluan? Oh iya. Karena kita kayaknya keasikan lama banget ini. Nanti orang tuanya nyari ya, orang tuanya nyari. Bagus banget. Makasih Mas. Ambil di situ dulu aja gitu. Bu Ang minta dikasih itu kolak. Bu Ang kasih kolak boy. Bu. Yuk, seru soalnya kayaknya. Ya. Kalau MC itu sebenarnya udah enak ya, karena kan kita biasanya tuh udah ada tulisan, catatan di awal. Tapi memang harus latihan dulu sebelum itu. Makanya kalau di acara-acara itu ada kayak gladi resi, kayak gitu, teknika meeting atau apa kayak gitu. Nah itu sebenarnya untuk kita membaca rundown-nya itu. Jadi pembuka itu kan enak, sudah bisa ditulis semua sebenarnya doa pembukanya nanti apa yang mau dibaca. Kemudian nanti siapa saja yang akan kita sebut sambutannya kayak gitu. Dibaca secara sekilas rundown-nya seperti apa, kemudian nanti terakhir ditutupkan kayak gitu, ada penutupnya. Nah, itu latihan. Latihan itu kalau bisa ngomongnya langsung depan cermin. Di cermin itu. Jadi kita bisa langsung mengoreksi diri kita mana yang kurang, kemudian terus kalau deg-degan kan suaranya suka bergetar ya. Nah itu kan kedengeran banget. Makanya kalau MC nggak boleh bawa yang besar-besar. Itu nanti selain suaranya itu ininya bergetar nih, pegangannya kelihatan. Kalau MC itu biasanya nanti dia buat kayak karton kecil kayak gitu, ukuran segini. Ya cue card itu, jadi dia nggak boleh besar-besar. Jadi dia iniin. Kalau bisa tuh lipat gitu loh. Jadi nanti kecil-kecil aja bukanya. Nah, kalau ngerasa grogi, jangan keluarin suara. Diam dulu. Diam sejenak, tarik nafas, baru keluarin suaranya. Nah, ini juga sebenarnya nggak hanya untuk MC sih. Semua orang yang tampil di depan umum, suara intonasi itu biasanya memang dijaga sebelum kita tampil. Jadi kayak hindari gorengan, kemudian makanan yang berminyak. Minyaknya udah mahal. Ada sehat semua kayaknya sekarang minyak mahal. Iya benar. Disuruh inisiatif mungkin buat bakwan panggang atau jangan goreng, rebus, gitu. Sangrai. Pakai pasir. Nah itu ditahan dulu. Kan sebenarnya kita tahu suara kita kan bergetar dari detak jantung kita. Suara itu kalau bergetar, kalau detak jantungnya cepat banget, itu nervous kita. Detak jantungnya dikuasai dulu, tahan napas beberapa detik, baru tarik napas, baru keluarin suara kayak gitu. Masih gitu lagi, tahan lagi sebentar, tarik napas, keluarin lagi.
Oh gitu terus? Kamar mandi dulu. itu sebenarnya hanya beberapa detik. Tuh nggak lama, nggak mungkin ngomong 1 jam itu gitu semua tuh enggak. Paling lama tuh hanya 5 menit. Hanya awal. Setelah itu kalau kita udah langsung jalan kayak gitu udah bisa. Ya. Enggak terulang. Ini salah komunikasi. Nggak efektif berarti. Tuh, kan komunikasinya lagi yang disalahkan gara-gara pola. Wah, memang sih. Harusnya gini, komunikatornya nih. Komunikasinya yang disalahin. Tuh, nanti sambil lihat kayak gitu. Kemudian memposisikan mental kita, jangan menganggap kita jauh lebih hebat daripada audiens. Itu juga nanti membuat komunikasi kita jadi kayak sombong gitu loh. Sombong. Jadi kamu siapa dalam hati kan? Kan aku Terlihat ya? Terlihat. Arogansi gitu. Gestur itu akan membuat kita secara nggak langsung menunjukkan kesombongan. Berarti overconfidence juga sebenarnya nggak bagus ya? Ya. Terlalu. Jadi makanya kita harus membuat kita tuh kalau bisa setara dengan dia. Mereka juga jadi nyaman dengan nyaman. Jadi kalau kita ada melakukan sesuatu kita nggak malu banget karena over pede kan. Jadi kita bisa dengan santai mengucapkan mohon maaf tadi susun acaranya ada yang tertukar Bapak dan Ibu. Enak ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau kita dari awal tuh udah ngerasa wah kita ini MC kelas internasional loh, biasa MC di Wakanda, Kongo dan segala macam. Tuh jadinya kita udah pas buat kesalahan, padahal saat semua kegiatan tuh kita jarang ya tidak melakukan kesalahan. Ada aja kayak gitu. Nah itu buat itu menjadi kita akhirnya nggak ngedrop banget kalau kita buat, kalau terlalu over pas kita buat kesalahan kita ngedrop mau naik up lagi agak susah. Kembali lagi nanti ke proses awal yang nervous. Karena kan kita menyadari itu salah. Kayak gitu. Jadi kepikiran terus juga ya. Jadi malah fokusnya merasa diri rendah pun, wah saya kan cuma MC kelas dasawisma, ini kok tiba-tiba suruh tingkat kelurahan, itu juga nggak baik. Tuh akhirnya nyebutin merek. akhirnya itu buat kita jadi malu. Jadi biasanya tuh nunduk kayak gitu. Jadi gesturnya jadi kayak apa? Takut, lipat, lama-lama kok ada di bawah meja. Itu ya. Jadi itu yang juga harus kita sadari itu tadi analisis komunikatornya. Kita harus tahu. Jadi cara kita natap, cara kita ini sama dulu saya suka belajar ini. Baca-baca buku teka-teki, lucu-lucu, nonton yang lucu-lucu. Karena ternyata gimmick-gimmick kayak gitu diperlukan saat kita MC. Pantun, ya benar. Ini udah mulai latihan dikit-dikit kan? Nah iya, kayak gitu. Nah teman saya ada yang hebat lagi tuh, dia biasanya suka sambil kadang-kadang dia kayak si ini loh, siapa sih penyanyi dangdut yang satu kata langsung tiba-tiba jadi nyanyi gitu? Timlo? Bukan Nazar, siapa sih? Nazar, enggak. Nah dia suka nyanyi, kalau saya nggak pede karena saya tahu suara saya. Kalau saya nyanyi nanti bisa pecah semua sound system. Gitu. Jadi dia bisa mencairkan suasana. Kalau yang bisa nyanyi bagus juga ya. Banyak yang mesti kita obrolkan dan karena pelajari. sebenarnya Satu komunikasi soal itu MC, semua orang. untuk menjadi host podcast kan kita lawaran aja, ini mentahan aja semuanya. Hostnya udah muncul terus tenggelam hamil, mabok. Karena itu tidak bagus di kamera, muka pucat, mual. Sama kayak tadi makanan juga ya diperhatikan ya. Apalagi sebelum MC makanannya pedas ya. Soalnya kan kadang-kadang sebagian orang kalau misalkan dia lagi grogi mules. Tambah pedas ya. Tambah makan pedas, waduh itu kacau kayaknya. Kalau kayak pantun, misalkan nyanyi gitu, cocoknya di bagian mana kalau pas MC gitu? Mau nyanyi kayaknya. Mau nyanyi bener. Gimana? Sebelum penutupan. Iya. Sebelum penutupan.
Jangan waktu pas di awal setelah kita kata sambutan tiba-tiba nyanyi. Waduh. Tuh, sebelum penutupan. Jadi kalau mau kasih itu tuh jadi kayak apa ya? Kayak gimmick untuk supaya mungkin sebenarnya lelah ya. Bumbu-bumbu gitu ya. Bumbu dan closing yang membuat terkesan Ya. orang mau bilang itu terkesan jadinya. Iya. Kita gitu dulu ya. Iya. Ya, maghrib ini. Iya. Makasih banyak. Sama-sama. Mbak Rika. Senang. Ya. Sebenarnya nggak harus resmi gini, nanti kapan-kapan kita bisa latihan. Jangan bosan-bosan. Ya ini kan karena memenuhi acara. Iya. Tapi di luar itu kayaknya forum berbagi kayak gini mesti agak kita regulerkan gitu. Oke, makasih banyak Mbak Rika. Sekali lagi semuanya juga makasih. Mari kita tutup bersama acara kita pada sore hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.